Wah wah wah, semoga saja bisa segera bergabung. Ini dia nasib 3 naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Apakah bisa ikut lawan Australia? Begini info menariknya. Nah ini nih alasannya. Ini dia alasan 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Depak Patrick Kluivert. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah loh, pelatih Liga Indonesia akhirnya buka-bukaan. Ini dia Garuda calling menurut pelatih tim Liga Indonesia. Berikut ini perkataannya yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah ini baru super top Marco Top. Sosok pengendali Timnas Indonesia akhirnya tiba di tanah air. Kira-kira bisa bawa Timnas Indonesia seperti apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Rapor 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang didepak Patrick Kluivert. Keputusan Patrick Kluivert mencoret 3 pemain yang selama ini menjadi anak emas Shin Tae-yong tentu menjadi kejutan besar bagi para penggemar Timnas Indonesia. Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, dan Asnawi Mangkualam harus gigit jari setelah tak mendapatkan panggilan untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal ketiga pemain ini adalah sosok yang hampir selalu menjadi pilihan utama di era Shin Tae-yong. Lantas, apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah Patrick Kluivert sedang merombak skuad atau ada faktor lain yang lebih mendalam? Salah satu alasan kuat mengapa Witan Sulaiman tak lagi menjadi bagian dari Timnas Indonesia kali ini adalah performanya yang tak konsisten di level klub. Bersama Persija Jakarta, Witan memang masih sering tampil, namun menit bermainnya semakin menurun. Dari 22 penampilan di Liga 1 musim ini, ia hanya 9 kali dipercaya menjadi starter dan total hanya mengumpulkan 927 menit bermain. Minimnya kontribusi gol juga menjadi catatan tersendiri, meskipun ia masih bisa mencatatkan 4 assist. Sebagai salah satu pemain dengan caps terbanyak di Timnas Indonesia, absennya Witan tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini hanya sementara atau Patrick Kluivert benar-benar sudah tak memasukkannya dalam rencana jangka panjang? Berbeda dengan Witan, Yaakob Sayuri justru tampil cukup apik di BRI Liga 1 musim ini bersama Malut United. 6 gol dan 6 assist dari 21 pertandingan adalah catatan yang luar biasa untuk seorang winger lokal. Namun meski memiliki statistik mentereng, Yaakob tetap gagal menembus skuad Timnas. Salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebab adalah persaingan ketat di posisinya. Dengan keberadaan pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, hingga Liano Regenders, Yaakob sepertinya masih dianggap kalah bersaing oleh Kluivert. Padahal kecepatannya dan gaya bermainnya yang agresif kerap menjadi senjata mematikan saat masih dilatih Shin Tae-yong. Apakah ini berarti era Yaakob di Timnas sudah mulai meredup? Nama terakhir yang juga mengejutkan adalah Asnawi Mangkualam. Pemain yang menjadi kapten Timnas U23 di Piala Asia U23 ini tampaknya tak masuk dalam skema Patrick Kluivert. Padahal Asnawi tampil cukup reguler bersama Port FC di Liga Thailand. Dengan total 24 penampilan di liga domestik dan 6 laga di kompetisi Asia, performanya bisa dibilang cukup stabil. Namun tampaknya Patrick Kluivert menginginkan sesuatu yang berbeda di posisi bek kanan. Bisa jadi gaya bermain Asnawi yang lebih ofensif dianggap kurang cocok dengan taktik yang akan diterapkan oleh Kluivert. Keputusan mencoret 3 anak emas Shin Tae-yong ini tentu memunculkan spekulasi. Apakah ini murni karena faktor teknis dan performa atau ada strategi besar yang tengah disiapkan oleh Kluivert untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia? Bagaimana menurut kalian? Apakah ketiga pemain ini layak untuk dipanggil kembali ke Timnas atau sudah saatnya Indonesia mencari wajah-wajah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Ole Romani siap bersaing dengan Rafael Struijk. Ole Romani siap bersaing dengan Rafael Struijk dalam perebutan tempat di lini depan timnas Indonesia. Menjelang laga melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Romani menegaskan ambisinya untuk membuktikan kualitasnya sebagai striker utama. Persaingan di sektor depan semakin ketat mengingat timnas Indonesia memiliki sederet penyerang yang berkualitas dan telah berkontribusi besar di laga-laga sebelumnya. PSSI telah merilis daftar 27 pemain sementara yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Laga pertama akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 melawan Australia. Sementara laga kedua digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025 melawan Bahrain. Dalam daftar tersebut terdapat 7 pemain yang mengisi lini serang, termasuk Ole Romani, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangoen, Septian Bagaskara, dan Egy Maulana Fikri. Romani yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya pada 8 Februari lalu, datang dengan tekad besar untuk membuktikan bahwa dirinya layak bersaing dengan para pemain lainnya, terutama Rafael Struijk. Struijk telah menjadi andalan timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni 2023 dan mencatatkan 1 gol dalam kemenangan atas Bahrain. Dengan pengalaman bermain di Brisbane Roar, Struijk menjadi pesaing utama bagi Romani dalam memperebutkan posisi utama. Tak hanya Struijk, Ragnar Oratmangoen juga menjadi ancaman besar di lini serang dengan catatan 9 caps dan 2 gol. Sementara Ramadan Sananta tampil impresif dengan 12 caps dan 5 gol. Dengan persaingan yang semakin ketat, Romani mengaku tidak gentar dan justru merasa termotivasi untuk menunjukkan kemampuannya. Ia menegaskan ingin berkontribusi besar bagi skuad Garuda dan memberikan opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert. Dalam wawancara dengan ESPN, NL Romani menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi tantangan dan berharap bisa mendapatkan kesempatan bermain di laga melawan Australia. Saya ingin berkontribusi dan menjadi pemain penting bagi Indonesia. Saya tidak takut bersaing, tetapi keputusan akhir ada di tangan pelatih, ungkapnya. Romani juga merasa bahwa tahun 2025 adalah momen spesial baginya setelah bergabung dengan Oxford United dan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan persaingan ketat di lini depan, siapa yang menurut kalian lebih layak mendapatkan tempat utama? Apakah Ole Romani mampu menggeser Rafael Struijk dari starting 11? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nasib pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin serius dalam memperkuat skuadnya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Salah satu strategi yang diambil adalah menambah amunisi dari pemain naturalisasi termasuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes. Ketiganya kini tinggal selangkah lagi untuk resmi membela tim merah putih setelah menjalani proses naturalisasi yang cukup panjang. Pada Senin 10 Maret 2025, mereka dijadwalkan akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI di Kedutaan Besar RI di Roma, Italia. Menariknya, prosesi ini dilakukan di Italia, bukan di Indonesia. Alasannya cukup jelas, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes sedang berkompetisi di Eropa, sehingga pemerintah dan PSSI memutuskan untuk mempercepat proses naturalisasi tanpa harus memulangkan mereka ke tanah air. Sekjen Kemenkum Niko Afinta menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan karena Indonesia sangat membutuhkan tenaga mereka untuk segera memperkuat timnas dalam laga krusial yang akan datang. Meski proses naturalisasi hampir rampung, pertanyaan besar muncul apakah Emil Audero, dan James, dan Joey Pelupes bisa langsung bermain melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Secara administrasi, mereka baru bisa didaftarkan ke FIFA setelah resmi menjadi WNI. Menurut aturan FIFA, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga internasional adalah 13 Maret 2025. Ini berarti setelah sumpah WNI diambil pada 10 Maret, PSSI harus bergerak cepat mengurus pendaftaran mereka ke FIFA agar bisa bermain.
Dari segi teknis, kehadiran Emil Audero sebagai penjaga gawang akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Kiper Sampdoria ini memiliki pengalaman bermain di Serie A dan bisa menjadi pesaing utama bagi Hernando Ari di bawah mistar gawang. Sementara itu, Dean James, bek muda potensial yang berkarier di Inggris, bisa menambah opsi di lini pertahanan yang kerap menjadi titik lemah skuad Garuda. Adapun Joey Pelupesi, gelandang bertahan yang bermain di Belanda, bisa menjadi tambahan tenaga di lini tengah yang membutuhkan sosok berpengalaman untuk mengatur permainan. Namun, kendala adaptasi bisa menjadi tantangan bagi mereka. Jika mereka belum berlatih bersama tim sebelum laga, kesulitan dalam membangun chemistry dengan rekan-rekan setim bisa menjadi masalah. Apalagi Patrick Kluivert kemungkinan besar akan mengandalkan pemain yang sudah lebih dulu berlatih bersama timnas. Jadi menurut kalian, apakah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa langsung menjadi starter saat melawan Australia dan Bahrain? Atau mereka sebaiknya diberi waktu lebih lama untuk beradaptasi sebelum mendapatkan menit bermain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Garuda calling di mata pelatih tim Indonesia. Timnas Indonesia telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda harus tampil maksimal demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga di grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di peringkat kedua. Pemanggilan pemain ini tentu menjadi sorotan, terutama bagi pelatih klub Liga 1 yang harus kehilangan pemain andalannya untuk membela timnas. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, misalnya mengaku bangga dengan pemanggilan Hernando Ari ke skuad Garuda. Namun ia juga menegaskan bahwa fokus utama kiper andalannya itu masih pada laga penting Persebaya melawan PSIS Semarang sebelum bergabung dengan timnas. Sangat bagus bahwa ia dipanggil ke tim nasional. Saya harap dia memberikan yang terbaik untuk tim nasional, tetapi sekarang dia fokus sepenuhnya untuk Persebaya, ujar Munster. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menyoroti persaingan ketat di dalam timnas, terutama dengan masuknya pemain diaspora. Menurutnya, meski Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari dipanggil, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan tempat di starting 11. Itu tidak mudah untuk ada di tim sekarang dengan pelatih baru, dengan ada beberapa pemain diaspora yang baru lagi, kata pelatih asal Spanyol tersebut. Meski demikian, ia tetap berharap yang terbaik bagi para pemainnya dan timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Kehadiran 9 pemain dari Liga 1 di skuad Garuda memang menjadi catatan tersendiri. Salah satu nama baru yang mendapat kesempatan emas adalah Septian Bagaskara dari Dewa United. Dengan torehan 7 gol dan 1 assist musim ini, ia berpeluang membuktikan dirinya di level internasional. Namun di sisi lain, masuknya pemain diaspora yang berkarier di Eropa membuat persaingan semakin ketat. Hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi pemain lokal yang ingin menembus skuad utama. Kini pertanyaannya adalah, apakah pemain Liga 1 mampu bersaing dengan para pemain diaspora di bawah asuhan Patrick Kluivert? Apakah strategi ini akan membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Anak Denny Lanza masuk skuad Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali membuat kejutan besar. Setelah proses naturalisasi Joey Pelupesi hampir rampung, kini muncul kabar bahwa hubungan eratnya dengan Denny Lanza bisa membawa keuntungan besar bagi skuad Garuda. Pasalnya, Pelupesi bukan hanya pemain biasa yang merupakan mantan anak didik Lanza ketika keduanya masih bersama di FC Twente. Kini dengan Lanza sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia, chemistry keduanya bisa menjadi senjata rahasia Garuda dalam menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai seorang gelandang, Joey Pelupesi memiliki karakter permainan yang solid. Ia pernah bermain bersama Denny Lanza dalam beberapa pertandingan penting, termasuk Liga Eropa saat Twente menghadapi Helsingborgs IF pada 6 Desember 2012.
Kala itu Lanzaat yang lebih senior banyak memberikan arahan kepada Pelupessy, membimbingnya untuk menjadi gelandang yang kuat dalam duel dan cerdas dalam membaca permainan. Pelupessy sendiri mengakui bahwa Lanzaat adalah sosok mentor yang sangat berpengaruh dalam kariernya. Dia seperti ayah sepak bola saya, ungkapnya dalam wawancara dengan media Belanda, Tubantia. Kini keduanya kembali bertemu tetapi dalam peran yang berbeda. Lanzaat sebagai asisten pelatih dan Pelupessy sebagai calon gelandang bertahan timnas Indonesia. Kombinasi ini tentu menarik karena keduanya sudah saling memahami sejak lama. Jika Lanzaat mampu mengoptimalkan potensi Pelupessy di dalam skema Patrick Kluivert, timnas Indonesia bisa mendapatkan lini tengah yang lebih kokoh dan berkelas Eropa. Bukan hanya itu, kehadiran Pelupessy juga bisa memberikan dimensi baru bagi strategi permainan Garuda. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi penyeimbang bagi gelandang-gelandang lain seperti Mark Klok dan Ivar Jenner. Ditambah dengan potensi masuknya Emil Audero sebagai kiper dan Dean James sebagai back, lini pertahanan timnas Indonesia bisa lebih solid dari sebelumnya. Jika kombinasi ini berhasil, Indonesia bisa tampil lebih percaya diri saat menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Namun, apakah kehadiran Pelupessy benar-benar bisa membawa Indonesia ke level berikutnya? Apakah chemistry-nya dengan Lanzaat akan menjadi faktor kunci dalam permainan timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa auto menang dengan skuad ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Media Vietnam ikut komentari skuad Patrick Kluivert. Media Vietnam kembali menyoroti timnas Indonesia, kali ini terkait daftar pemain yang dirilis untuk menghadapi Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporan mereka, media Vietnam menyebut bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert saat ini sudah cukup kuat dan seharusnya mampu mengalahkan Australia serta Bahrain dengan mudah. Pernyataan ini tentu mengejutkan mengingat Australia adalah salah satu tim kuat di Asia, sementara Bahrain dikenal sebagai lawan tangguh yang sering merepotkan tim-tim besar. Seperti diketahui, timnas Indonesia memanggil 27 pemain untuk laga melawan Australia dalam kurung 20 Maret dan Bahrain dalam kurung 25 Maret. Meski daftar tersebut masih bersifat sementara karena menunggu proses naturalisasi 3 pemain lagi, Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James, media Vietnam tampaknya sudah merasa khawatir. Mereka menilai bahwa dengan komposisi saat ini, timnas Indonesia bukan hanya bisa bersaing, tetapi juga berpotensi memenangkan 2 laga tersebut. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, tim Indonesia dinilai mampu meraih poin penuh pada 2 pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia, tulis salah satu media Vietnam, Soha. Tak hanya itu, mereka juga membandingkan perjalanan timnas Indonesia dengan pencapaian timnas Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu Vietnam hanya mampu mengumpulkan 4 poin dari seluruh pertandingan yang mereka jalani di fase ini. Jika Indonesia bisa meraih lebih banyak poin dari 2 laga mendatang, maka dipastikan Garuda akan melampaui capaian Vietnam sebelumnya. Jika mampu meraih poin lebih banyak di laga-laga mendatang, maka timnas Indonesia akan terus menjaga asa untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026, lanjut laporan tersebut. Komentar dari media Vietnam ini tentu memancing berbagai reaksi. Beberapa pihak merasa bahwa mereka mulai mengakui kekuatan timnas Indonesia yang terus berkembang. Namun ada juga yang menilai bahwa ini hanyalah strategi psikologis untuk memberikan tekanan kepada skuad Garuda. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa menang mudah melawan Australia dan Bahrain dengan skuad saat ini? Atau justru ini hanya harapan berlebihan dari media Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Respon mengejutkan Justin Hubner usai dapat panggilan dari Patrick Kluivert. Kabar gembira datang untuk para pendukung timnas Indonesia. Justin Hubner kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Bek berusia 21 tahun ini masuk dalam daftar sementara 27 pemain pilihan Patrick Kluivert yang akan berlaga melawan Australia dan Bahrain bulan Maret ini. Keputusan Kluivert memanggil Hubner bukanlah kejutan besar, mengingat performanya yang solid dalam beberapa laga sebelumnya. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana Hubner merespons panggilan ini. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain yang kini memperkuat klub Liga Jepang, Cerezo Osaka, itu menunjukkan rasa bangga dan antusiasmenya. Selalu istimewa ketika mendapat panggilan untuk tim nasional, tulis Hubner dalam unggahannya, disertai foto dirinya mengenakan jersey merah kebanggaan Timnas Indonesia. Unggahan ini langsung disambut dengan beragam reaksi dari netizen dan pendukung Timnas. Banyak yang merasa lega melihat Hubner tetap berkomitmen membela Garuda, meskipun sebelumnya sempat muncul spekulasi tentang masa depannya di Timnas. Tak sedikit pula yang berharap bahwa kehadiran Hubner bisa memperkokoh lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi lawan tangguh seperti Australia. Pada bulan Maret ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, mereka akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. 2 pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia karena hasilnya bisa menentukan peluang mereka untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Dengan hadirnya pemain-pemain andalan seperti Hubner, peluang Indonesia untuk meraih poin dari laga-laga ini semakin terbuka. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Justin Hubner bisa menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain? Apakah pertahanan Indonesia akan semakin solid dengan kehadiran Hubner? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sosok pengendali Timnas datang ke Indonesia. PSSI kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun Timnas Indonesia agar bisa bersaing di level dunia. Tidak main-main, 2 sosok penting yang akan menjadi pengendali skuad Garuda, Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff, sudah tiba di Indonesia pada Minggu 9 Maret 2025 malam. Kedatangan mereka disambut penuh antusias, baik oleh PSSI maupun para pecinta sepak bola Indonesia. Berdasarkan laporan resmi PSSI, Kluivert sebagai pelatih kepala dan Cruyff sebagai penasihat teknik mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menuju hotel di kawasan Senayan untuk mempersiapkan diri sebelum memulai tugas besar, membawa Timnas Indonesia lebih berprestasi dan bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski hanya ditemani oleh Jordi Cruyff, tanpa asisten pelatih Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang dijadwalkan menyusul pada Rabu 12 Maret 2025. Kluivert tampak siap menjalankan misinya bersama skuad Garuda. Keberadaan 2 sosok ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman panjang mereka di sepak bola Eropa, baik sebagai pemain maupun pelatih, keduanya diyakini mampu menghadirkan sentuhan modern dalam strategi permainan Timnas Indonesia. Kedatangan 2 figur besar ini juga mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick menyebut bahwa ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa PSSI benar-benar serius dalam upaya membawa Garuda mendunia. Erick juga mengucapkan selamat datang kepada Jordi Cruyff yang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Indonesia. Ia berharap mantan pemain Barcelona dan Manchester United itu bisa merasakan semangat, budaya, dan antusiasme luar biasa masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff memiliki tugas besar dalam merombak dan memperbaiki sistem sepak bola Indonesia. Ia akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert untuk meningkatkan kualitas pelatih, mengoptimalkan strategi permainan, hingga membangun filosofi sepak bola yang lebih modern dan terstruktur.
Jordi juga akan ikut terlibat dalam proses penentuan Direktur Teknik PSSI serta reformasi metodologi pelatihan untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Tak heran jika banyak pihak menilai langkah ini sebagai bukti keseriusan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia secara jangka panjang. Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Dua laga krusial sudah menanti timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Dan 5 hari kemudian, pada 25 Maret 2025, mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedua laga ini akan menjadi ujian pertama bagi era baru timnas Indonesia di bawah kendali Kluivert dan Cruyff. Jika mampu meraih hasil positif, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh semakin terbuka lebar. Apakah menurut kalian kehadiran Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Akankah Garuda mampu mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.